Sahabat-sahabat suara dari Siberia kembali hadir di meja suara dari Siberia. Seorang misionaris yang begitu betah untuk mewartakan sabda Allah di seluruh dunia dan tidak ketinggalan di Indonesia. Telah hadir di meja suara dari Siberia, Pater Bill dari Australia. Saya masuk SVD pada tahun 1966 dan pada waktu itu saya sudah lama berminat akan Indonesia. Tetapi saya betul jatuh cinta dengan Palau sebagai frater. Lalu saya tanya, bagaimana kamu merasa adanya berkat khusus ketika saya bertugas di sini? Ya, mereka pegang tangan. Lalu saya begini. Lalu menurut Pater kira-kira ciri-ciri misionaris sejati pada saat ini? Kami habis akal tapi tidak putus asa. Pater, selamat datang. Terima kasih. Mari Pater perkenalkan diri dulu kepada para pemirsa suara dari Siberia. Baik, terima kasih. Nama saya Bill dan saya berasal dari Australia. Saya masuk SVD pada tahun 1966. 66. Pada waktu itu saya langsung masuk novisiat. Waktu itu di Australia, setelah 2 tahun di novisiat, saya dikerahkan kau pertama. Lalu saya mulai studi filsafat. Pada waktu itu, Provinsi Australia, SVD, mempunyai sekolah filsafat di Australia, tetapi tidak ada teologi, tidak ada program teologi di Australia. Dan kami semua wajib, frater-frater yang mau lanjutkan studi, wajib keluar negeri. Oh, wajib. Ya, dan pada waktu itu, sebelum kami, semua orang dari Australia pergi studi di Amerika, di Chicago. Ya. Lalu, pada tingkat kami, pada waktu kami siapkan diri untuk keluar negeri, kami bertanya, apakah kami harus ke Amerika atau apakah kami boleh pergi ke tempat yang lain? Dan pembesar kami bilang, kami belum berpikir tentang tempat lain. Tapi kalau saudara Bill dan teman-teman lainnya mau, kamu bisa tanya, bisa hubungi sekolah-sekolah teologi SVD yang lain. Dan pada waktu itu saya sudah lama berminat akan Indonesia. Saya tidak tahu kenapa, tapi dalam hati saya ada sesuatu. Dan saya ingin sekali pergi ke Indonesia. Lalu saya tanya pembesar saya, apakah saya boleh pergi ke Lero? Dan pembesar saya bilang, dia tidak berkeberatan, tapi minta supaya saya hubungi rektor Lero. Dan dia bilang dia sendiri juga akan kirim surat. Dan ternyata saya diterima di Lero. Lalu, Pater, bagaimana proses belajar filsafat di Australia, lalu kemudian beralih ke Indonesia yang merupakan negara lain, bahasa lain, kira-kira keputusan yang ada keinginan untuk ada di Indonesia, ada ketertarikan. Tapi apakah ketika masuk di Indonesia ada satu keinginan, ini bukan saya, bukan tempat saya? Saya harus mengaku bahwa sebenarnya sebelum saya ke Indonesia, sudah beberapa tahun sudah ada keinginan, apa sebab saya tidak tahu. Saya tidak tahu, tapi ada keinginan ke Indonesia, dan lalu saya ke Indonesia, dan dengan sejak saya tinggal di Indonesia, saya rasa sudah at home. Berapa tahun belajar teologi di Jadi saya belajar selama 4 tahun di Lero. Lalu saya ditabiskan imam oleh Monsignor Donatus Jagung. Oh, tabis juga di Indonesia? Tidak. Waktu itu kebetulan Uskup Agung Donatus Jagung almarhum, dia diundang menghadiri pertemuan uskup-uskup sedunia di Australia. Oh, di Australia. Lalu dia, karena bahasa Inggrisnya kurang begitu lancar, dia minta supaya saya mendampingi dia ke Australia. Kembali ke Australia bersama dia, lalu dia bilang, kalau saya ikut ke sana bersama dia ke Australia, dia akan tabiskan saya di kampung saya di Australia. Dan ini terjadi. Saya ditabiskan
imam pada tahun 1973. Dan saya ditabiskan di Capella SMA saya dulu itu sekolah Yesus. Berarti suatu rahmat bahwa ingin ke Indonesia, belajar di Indonesia, akhirnya ditabiskan oleh orang Indonesia di Australia. Lalu saya kembali ke kembali ke Redledo karena waktu itu saya belum selesai studi sebenarnya. Saya ditabiskan lebih dulu, lalu saya lanjutkan studi selama 8 bulan. Setelah ditabiskan sampai selesai kursus teologi itu, lalu saya ditempatkan di Pulau Palu. Oh, ditempatkan? Iya. Berarti itu penempatan pertama di Pulau Palu. Dan saya tinggal tidak lama, 3 tahun saja di Pulau Palu. Dan setelah itu saya diminta kembali ke Australia untuk bertugas sebagai direktur panggilan di Australia. Dan selama beberapa tahun saya kerja sebagai direktur panggilan di situ. Lalu menarik ya, belajar lalu ditugaskan di Palu. Benar. Apakah waktu itu ada kesan penolakan ataukah ada suatu antusiasme yang lebih besar lagi untuk berada di tengah orang Palu yang notabene ya mungkin Pater sebelumnya tidak pernah lihat karena itu kan cukup jauh ya. Nah, sebenarnya saya sudah ke Palu sebagai frater. Oh ya. Dan ketika saya sudah 2 kali ke Palu sebagai frater, dan memang tempatnya cukup terpencil pada waktu itu. Tetapi saya betul jatuh cinta dengan Palu sebagai frater, lalu saya sendiri lamarkan. Lamar diri. Baik kepada SVD waktu saya mau ditabiskan itu, lalu saya juga mengirim surat kepada Uskup. Saya bilang, saya ingin sekali kerja di Palu. Dan lucunya Bapak Uskup bilang, belum pernah ada orang yang lamarkan diri ke Palu. Tidak, belum pernah. Jadi boleh pergi. Karena sampai saat itu cukup berat untuk cari imam yang mau bekerja di sini. Tidak ada yang mau ke sana. Jadi saya ke sana dan dengan senang hati saya tinggal di sana. Ya. Lalu tentunya ada kegembiraan dan ada tantangannya. Walaupun dalam waktu yang pendek ya 3 tahunnya. Kira-kira kegembiraan apa yang Pater alami selama 3 tahun di Palu? Ya, keramatamaan orang-orang Palu itu yang luar biasa bagi saya. Dan karena itu sebenarnya saya kira tidak ada tantangan yang berat, tidak ada. Karena umatnya begitu baik dan begitu ramah tamah. Dan dari hari pertama mereka betul menerima saya sebagai anggota komunitas mereka. Dan dengan itu tidak berat melayani mereka sebagai imam. Tentunya ada tantangan fisik juga ya sebagai orang asing tinggal di Palu yang mungkin malaria atau penyakit-penyakit lain yang itu benar. Memang seperti biasa pada waktu itu banyak orang malaria dan saya juga jatuh sakit beberapa kali, tetapi barang biasa ya. Mungkin Pater sedikit menceritakan kira pengalaman yang sangat menarik yang mungkin Pater tidak akan lupa tentang keindahan Palu itu dengan umatnya. Ya, saya senang sekali dengan sikap mereka. Mereka, kalau saya bisa katakan, mereka sangat terbuka. Itu memang sederhana sekali. Belum banyak yang berpendidikan tinggi, belum banyak kan. Baru pada waktu itu sudah ada 1 imam, Pater Jan Robi, yang meninggal beberapa bulan lalu. Dia sudah ditabiskan imam, tapi tidak bertugas di Palu. Tapi yang lain belum ada orang yang berpendidikan tinggi. Jadi umumnya orang-orang mereka orang cukup sederhana, petani sederhana dan nelayan juga. Pater pernah menceritakan bagaimana orang atau umat Palu yang mengalami kehadiran Allah lewat Pater ketika sakit, jatuh. Itu pengalaman bagi saya, itu pengalaman yang sangat menarik ya. Itu memang menarik. 3 tahun setelah saya pulang ke Australia pada akhir 76. Jadi sudah 3 tahun setelah bekerja di sana di Australia, di Pulau Palu. Lalu saya dapat kesempatan 3 tahun kemudian untuk mengunjungi Palu lagi. Mengunjungi Palu. Saya menghantar
salah satu rombongan kecil 6 orang pemuda, anak pemuda yang berminat akan karya musik SPD di Indonesia. Dan mereka selama mungkin 2 bulan, kami selama 2 bulan kunjungi beberapa tempat di Indonesia, dan khususnya Papua. Dan selama 3 tahun itu tidak ada pastor, tidak ada imam yang mulai. Setelah Patri pulang di Palu tidak ada belum ada pastor yang lain yang datang. Hanya pada pesta-pesta besar seperti Natal, Paskah. Sebenarnya dalam hati saya mau tanya, bagaimana mereka gereja di sana hidup tanpa pastor selama 3 tahun. Jadi ketika saya ke sana bersama rombongan orang muda itu, saya sebenarnya cukup heran karena saya melihat bahwa paroki begitu hidup sekali tanpa imam. Tanpa imam hidup sekali. Ada dewan paroki yang sangat aktif, ada umat yang sangat aktif, guru-guru, ada 10 sekolah SD pada waktu itu, dan guru-gurunya sangat semangat, dan gereja betul hidup. Lalu ketika saya duduk bersama teman-teman itu di sana dan tanya mereka bagaimana situasi gereja, mereka semua saya mengatakan kepada mereka bahwa saya betul senang melihat betapa hidup gereja di sini. Dan mereka bilang itu benar gereja hidup, tapi kami betul menyesal, kami rasa berat karena tidak ada imam di sini. Lalu saya pancing sedikit dan saya tanya, tapi kenapa kamu bilang kamu menyesal tidak ada imam? Karena ternyata kamu bisa hidup tanpa imam. Mereka bilang, benar, kami bisa hidup tanpa imam, tetapi ada kekurangan. Dan lalu saya tanya mereka, ada kekurangan apa kalau tidak ada imam? Lalu mereka jawab, kami rasa bahwa ada kekurangan sesuatu yang penting, yaitu bahwa kami rasa bahwa ada semacam kehilangan rahmat atau bahwa ada kekosongan. Lalu saya tanya mereka, bagaimana ketika saya bertugas di sini, bagaimana kamu merasa bahwa ada berkat khusus? Karena mereka bilang tanpa imam kami tidak diberkati secara khusus. Lalu saya tanya mereka, berkat khusus apa itu? Lalu saya tanya, bagaimana kamu merasa adanya berkat khusus ketika saya bertugas di sini? Lalu saya heran dan sedikit kecewa karena mereka tidak satu orang yang bilang, kami rasa kehilangan berkat itu karena kami tidak mendengar khotbah yang hebat. Tidak ada satu orang yang mengatakan pada waktu Pater merayakan misa kami menerima berkat yang istimewa. Tidak ada satu yang bilang, ketika Pater bawa minyak suci dan kepada orang-orang sakit, anggota-anggota keluarga kami yang sakit. Tidak ada satu. Saya rasa, oke. Lalu yang menarik bagi saya ialah bahwa mereka mulai ceritakan tentang apa yang terjadi ketika saya jatuh sakit. Dan sebenarnya saya sudah lupa. Itu barang biasa. Tetapi sebenarnya saya sering kali sakit. Saya hampir tiap 2-3 bulan itu kena malaria. Dan kadang-kadang malaria itu keras sekali Dan saya ingat kadang-kadang saya mungkin, saya beberapa sudah paling kurang 2 kali. Pada waktu saya merayakan misa berdiri di altar, tiba-tiba jatuh. Lalu apa yang terjadi? Pada waktu itu, ini tahun 70-an, hanya imam boleh membagi sabut. Jadi, waktu misa, saya ingat satu kali, waktu misa, sebelum sambut, saya jatuh. Lalu apa yang terjadi? Beberapa orang datang, angkat saya, pegang tangan saya, dan mereka bantu saya supaya saya bisa bagi sambut. Mereka pegang tangan, lalu saya begini. Lalu saya hampir tidak sadar. Lalu saya begini.
Lalu, begini, mereka ceritakan pada waktu saya duduk bersama mereka, bahwa pada waktu mereka membantu saya, mereka rasa ada berkat khusus lewat pastor, tetapi bukan karena pastor buat sesuatu, tetapi pastor membantu pastor. Mereka membantu pastor, dan dengan demikian mereka menerima berkat. Saya betul heran. Ya. Berarti mereka merasa bahwa kehadiran pastor itu yang pertama ya. Yeah. Mungkin tidak buat sesuatu atau buat sesuatu, tapi kehadiran pastor itu menjadi berkat untuk mereka. Benar. Ya. Benar. Berarti selama 3 tahun itu merupakan sebuah masa di mana mereka merasa kehilangan pastor itu, dan juga kehilangan berkat jadinya. Karena saya belajar sesuatu yang penting dari pastor yang sudah bertugas di pulau itu sebelum saya. Pada waktu itu waktu saya tiba di sana, seorang Belanda, saya melihat cara kerjanya, dan menurut saya cara kerja itu istimewa, yaitu bahwa dia selalu menciptakan situasi bagaimana orang lain bisa bekerja. Dia tidak bagi apa-apa bagi umat, tetapi dia selalu menciptakan situasi supaya mereka bisa bantu gereja, bantu keluarga, bantu dia. Berarti boleh dikatakan di sini mempraktekkan pastoral kehadiran. Benar. Ya. Dan dia hadir di tengah mereka dan beri nasihat. Dan mereka terima itu, dia bertukar pikiran dengan mereka, tapi bisa dikatakan bahwa dia tidak pernah mengatakan kamu harus begini atau begini, tidak pernah. Pengalaman Pater itu, ya walaupun pelayanan lingkungannya kecil di Palu tapi itulah gambaran misi yang umum Indonesia ya. Bagaimana menurut Pater, misi atau pastoral kehadiran itu apakah betul-betul cocok untuk misi di Indonesia? Menurut saya ini pastoral kehadiran itu cocok di mana-mana. Ya. Saya kira begitu. Karena seorang pastor bukan yang maha tahu. Ya. Dan mungkin di beberapa tempat pastor memberi kesan bahwa dia tahu segala sesuatu dan dia harus mengurus segala sesuatu. Dia adalah pembesar yang paling penting. Dari pengalaman saya, di mana saja saya berada, dan saya sudah kunjungi, khususnya ketika saya bertugas sebagai koordinator zona aspek, saya dapat kesempatan untuk kunjungi hampir semua negara di Asia, hampir semua. Dan khususnya di mana sampai kita bekerja, saya kunjungi konfrater. Dan saya dapat kesan bahwa misi yang bisa disebut yang paling sukses ialah di mana pastor atau bruder hadir. Bahwa mereka sungguh hadir di antara umat mereka. Ya. Lalu Pater itu boleh dikatakan misionaris sejati yang kemana-mana ya. Kalau di Asia itu di mana-mana hadir, di Palu bahkan hadir. Lalu menurut Pater kira-kira ciri-ciri misionaris sejati pada saat ini ya. Begitu banyak tantangan, dunia sudah modern, kira-kira karakter seorang misionaris sejati menurut standar personal yang Pater apa itu kira-kira gimana? Hadir. Saya kira seorang misionaris yang sungguh-sungguh menghayati panggilannya adalah seorang misionaris yang sadar akan betapa pentingnya dia sungguh hadir di antara umat, juga di dalam komunitas SPD, komunitas gereja dan sedikit lebih luas. Yang penting hadir dan yang penting dia mempunyai telinga dan mendengar. Lidah kurang begitu penting, tapi telinga yang paling penting. Dan bahwa dia rela duduk dan mendengar dan juga tunjuk kepada umat dan sesamanya bahwa dia sungguh berminat akan nasib mereka, akan situasi mereka. Dan dia tidak perlu buat banyak. Tapi saya juga tidak mau katakan bahwa aksi tidak penting. Memang ada tergantung dari tempatnya. Ada tempat di mana seorang pastor harus buat banyak. Karena mungkin tidak ada orang yang bisa buat apa-apa. Seorang bruder juga harus kita hanya duduk dan mendengar saja.
tetapi mudah-mudahan kita dapat ambil kesadaran untuk membantu orang membantu orang supaya mereka yang menjadi aktif, lalu kita mendampingi mereka. Ya. Lalu Pater, ada satu pengalaman kecil yang pernah saya buat di Rusia. Ketika ada umat yang tidak datang misa hari Minggu, saya menelpon. Saya menelpon. Apa kabar? Ujung-ujungnya bertanya, kenapa tidak datang misa? Awalnya saya takut. Kenapa harus bertanya? Saya tidak datang misa. Tetapi ternyata reaksinya lain. Reaksinya mereka mengatakan, pastor ini betul-betul memperhatikan saya. Nah, ternyata ketika saya tidak hadir, pastor sedikit cemas, kenapa saya tidak hadir? Dan itu dihargai. Ya, tentu. Pengalaman bagus sekali. Dan itu mereka hargai karena pastor betul-betul melihat saya tidak ada hari ini. Pengalaman sudah puluhan tahun, 70-an tahun ya, sebagai seorang misionaris. Kira-kira misi di Indonesia begitu banyak imam, begitu banyak calon imam, begitu banyak kongregasi. Kalau dulu kan dari Eropa ke Indo, dan sekarang dari Indo keluar. Kira-kira bagaimana Pater melihat sebagai koordinator panggilannya? Kira-kira bagaimana melihat bertumbuhnya begitu banyak panggilan di Indonesia? Apakah panggilan itu akan terus bertumbuh atau akan terjadi pergeseran? Ini saya juga tidak berani ramalkan. Tetapi saya melihat di mana-mana bahwa kalau 90 orang muda masuk novisiat, ada kemungkinan sekitar 30 akan ditabiskan. Tetapi kalau 9 orang, mungkin 3. Itu saya lihat di mana-mana sekitar 30% persentase. Dan di Indonesia sekarang, ada ratusan orang masuk novisiat dan juga banyak sekali yang ditabiskan. Tetapi apakah ini akan terus berlanjut? Kita tidak tahu. Tidak tahu. Dan mungkin tidak terlalu penting juga. Ini karya kita percaya bahwa karya kita adalah karya Tuhan. Jadi apa yang kita buat pada saat ini ada begitu banyak orang Indonesia yang dipanggil bagus. Lagi 10 tahun mungkin Madagaskar menjadi sumber panggilan. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Dan tapi kalau kita lihat sejarah gereja, kita lihat bahwa dulu negara ini sangat berkembang. Lalu atau mungkin cepat. Tapi di tempat lain ada kemajuan begitu. Jadi saya kira ini akan jalan terus. Jadi kita berterima kasih, bersyukur bahwa pada saat ini ada begitu banyak misionaris dari Indonesia dan khususnya Indonesia, Vietnam dan India. Adalah 3 negara yang terbesar sekarang seperti yang sumber panggilan. Tapi siapa tahu pada tahun-tahun yang berikut dan tidak apa-apa, tidak penting. Sebenarnya jumlah tidak penting. Yang penting kualitas. Jadi itu pengalaman yang sangat menarik ya sebagai seorang misionaris yang hadir di berbagai belahan bumi terutama di Asia. Kira-kira kata-kata Pater untuk para misionaris zaman modern sekarang. Saya kira saya suka kutip satu poros yang mengatakan dia berbicara mengenai karya itu sendiri dan dia bilang kami habis akal tapi tidak putus asa. Habis akal tetapi tidak putus asa. Dan saya kira mungkin ini tugas kita sebagai misionaris sekarang ialah kita harus mempergunakan apa yang ada pada kita untuk cari jalan untuk mewartakan Injil dengan cara yang betul meyakinkan. Tapi mungkin kita juga akan menghadapi tantangan pasti, tapi sebaliknya kita mungkin habis akal, tapi kita tidak putus asa. Sahabat-sahabat Suara dari Siberia, kita berterima kasih kepada Pater Bill yang sudah men-sharingkan pengalaman sebagai misionaris di Indonesia dan di beberapa negara di Asia. Sekarang kami berada di kota Roma.
sedang berada di Kampung Nemi di rumah SVD. Selamat dari Kota Roma. Terima kasih Pak Ter. Terima kasih. Terima kasih atas pengalaman. Terima kasih.